berakhir jam 3 pagi. Jangan lupa subscribe sebelum jam menunjukkan pukul 3. Pertama, Kuyang. Kuyang sendiri merupakan sosok hantu yang berwujud kepala manusia dengan organ tubuh yang menggantung. Ia berkeliaran di malam hari dan menjadi cerita yang banyak dibicarakan masyarakat Kalimantan. Percaya atau tidaknya sosok yang digambarkan tersebut, beberapa masyarakat menggambarkan bahwa sosok Kuyang adalah yang seperti itu. Kepala menggantung dan organ tubuh yang menggantung. Mangsa dari Kuyang ini adalah wanita yang sedang hamil atau wanita yang baru saja melahirkan, karena Kuyang sangat menyukai darah manusia. Bahkan, jika ia tidak menemui wanita yang melahirkan, ia bisa mengisap darah menstruasi wanita yang dibuang sembarangan. Tempat menjadi sarang Kuyang, Doni tinggal di pinggiran kota. Tetapi, meskipun begitu, ia mendengar lokasi di mana menjadi persembunyian sekaligus sarang Kuyang. Doni menyebutkan, sosok hantu ini berada di antara 3 kampung di dalam hutan Balikpapan Timur. Ia bersembunyi di hutan. Sekarang, hutan di pinggiran kota sudah banyak berkurang seiring pembangunan daerah. Waktu Doni masih duduk di sekolah dasar, saling berbagi cerita seputar Kuyang. Ia mengaku awalnya takut layaknya anak kecil polos. Namun, ketika Doni beranjak dewasa, ia berpikir bahwa cerita teman-temannya dulu itu hanya mitos belaka. Meski awalnya Doni tidak percaya adanya sosok yang dinamakan Kuyang tersebut. Namun Doni akhirnya menyaksikan sendiri kejadian di luar nalar itu, menyaksikan langsung penampakan Kuyang. Kejadiannya terjadi kepada pasangan suami istri yang merantau di Kalimantan dan mengontrak di sekitar rumah. Doni, saat itu istrinya sedang hamil dan tetap harus bekerja di saat kondisinya sedang berbadan 2. Sebenarnya warga kampung juga sudah memperingati wanita tersebut agar tidak pulang terlalu larut, apalagi jika tidak ada yang menemaninya. Sampai wanita tersebut pulang lewat jam 11 malam dan melewati jalan pintas lewat kebun kelapa. Keesokan paginya, wanita tersebut kaget karena mendapati perutnya sudah kempis dan tidak ada janin di dalam perutnya. Kuyang suka dengan bayi yang masih merah. Doni bercerita bahwa ada juga wanita hamil yang kebetulan kakak iparnya. Ia pergi untuk berbelanja, lalu pulang malam. Hingga tiba-tiba seorang nenek datang menghampirinya dan bertanya usia kandungannya sambil mengelus perut wanita tersebut. Karena tidak mengetahui tentang cerita Kuyang itu, bahkan tidak mengetahui apa itu Kuyang, sampai ibu tersebut membiarkan nenek tersebut mengelus perutnya. Sesampainya di rumah, si ibu hamil merasakan sakit perut yang luar biasa, yang ia kira akan melahirkan. Dan ketika wanita tersebut berjuang melahirkan, anaknya sudah tidak bernyawa. Belum lagi adanya tambahan cerita dari teman satu sekolah Doni yang juga menjadi korban Kuyang. Ketika itu, istri temannya itu baru pertama kali tiba di Kalimantan. Saat itu anaknya ditaruh sendirian di kamar, sedangkan mertuanya masak di dapur. Sekembalinya, anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa dan badannya membiru. Dari 3 cerita di atas, mungkin masih banyak yang belum mempercayai dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun bagi mayoritas masyarakat di Kaltim, hal-hal tersebut sangat dipercaya adalah korban serangan Kuyang. Kedua, kuntilanak merah. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin tak asing dengan ragam urban legend yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak merah. Belum diketahui pasti bagaimana asal-usulnya. Namun sosok ini menjadi hantu paling populer di kalangan masyarakat tanah air, terutama di terowongan Kasablanka. Konon, kuntilanak merah adalah seorang wanita cantik yang dulu tinggal di sebuah desa kecil. Wanita tersebut diketahui memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki. Untuk membuktikan cintanya, sang kekasih meminta wanita tersebut untuk berhubungan seksual. Hanya saja, ia menolaknya dan membuat sang kekasih murka. Tak ingin ada perselisihan, akhirnya wanita tersebut terpaksa memenuhi permintaan sang laki-laki. Sayangnya, dari hubungan terlarang tersebut, sang wanita hamil. Namun, kekasihnya tak mau bertanggung jawab, justru malah menganiayanya dan membunuhnya. Agar tak ketahuan, lelaki itu menguburkan jasad kekasihnya yang hamil tersebut secara sembarangan dan menyebabkan arwahnya menjadi tidak tenang. Konon warna merah tersebut lantaran dari darah yang membasahi seluruh tubuh wanita malang itu. Menurut kisah tanah Jawa, warna merah itu menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Tak hanya bergentayangan di terowongan Kasablanka, konon sosok ini juga menempati Menara Saidah yang telah lama tak berpenghuni. Selain kuntilanak merah, hantu kuntilanak sendiri juga kerap menjadi pembahasan masyarakat Indonesia. Tak sedikit dari mereka mengatakan
bahwa sosok satu ini sama saja dengan kuntilanak merah. Yang membedakan hanyalah penampilannya berwarna putih. Sosok satu ini bahkan diyakini mendiami tempat angker, terlebih pohon besar yang tua, mengisahkan Brigita Karin yang pernah ketindihan kuntilanak saat tidur di rumahnya daerah Bantul, Yogyakarta. Tak hanya Karin, kakak perempuannya pun kerap merasakan hal yang sama. Ia bahkan melihat sosok perempuan dan mendengar suara rintihan dari arah Sri, Nenek Lampir. Konon ceritanya, Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Campak, sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun ke-1832. Menurut beberapa cerita, nama Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Mitologinya cukup terkenal di beberapa wilayah di tanah Sumatera. Sebut saja di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, tempat Gunung Marapi berdiri. Legenda Mak Lampir juga dikaitkan dengan cerita legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian provinsi Bengkulu dan Lampung. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian, ketika dewasa, ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang, yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Mak Lampir pun tak bertepuk sebelah tangan, karena nyatanya sang Datuk pun menyukai Mak Lampir. Sayang, sejoli itu pun harus menerima kenyataan jika hubungan keduanya tak mendapat restu, karena pihak kerajaan Campa mengetahui bahwa sang Datuk berasal dari kaum siluman. Begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Marapi. Ia pun bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayang, upayanya belum membuahkan hasil. Di dalam pertapaannya itu, kemudian Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya dan membuatnya jadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Nenek Serintil, yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang pertapa berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Keempat, si manis Jembatan Ancol. Kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu cerita atau legenda urban bagi masyarakat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Bukan hanya menjadi buah bibir masyarakat, kisah yang menyertai keberadaan Jembatan Ancol ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar. Kisah Jembatan Ancol menceritakan sosok si manis yang konon gemar muncul di Jembatan Ancol. Menurut Zainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta tempo dulu konon orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan ini. Rambutnya yang panjang terurai dengan indahnya. Hantu ini kerap mendekati dan menyapa orang-orang, terutama laki-laki yang sering lewat di kawasan itu. Dia meminta bantuan sesuatu, setelah itu menghilang entah kemana. Si manis Jembatan Ancol merupakan cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19. Tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Jembatan Ancol sendiri sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu keadaan di sekitarnya memang sangat sepi, terlebih pada malam karena tidak ada lampu penerangan. Banyak masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Kepopuleran cerita si manis ini membuatnya terkenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Namun kisah si manis Jembatan Ancol tidak pernah semanis penamaannya. Cerita rakyat ini seperti menutupi kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar Jembatan Ancol pada masa itu. Kisah hilangnya nyawa perempuan yang diceritakan kini berwujud hantu untuk membalas dendam. Menurut Syahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol, si manis tersebut bernama Maryam. Ada versi lain yang menyebut nama aslinya ada Siti Ariyah. Ia merupakan seorang kembang desa yang meninggal karena menjadi korban perbuatan asusila. Lalu jasadnya dibuang di sekitar Jembatan Ancol. Kawasan Ancol sebelum dibangunnya proyek wisata Ancol juga dikenal sebagai sarang monyet yang hidup di semak. Seringkali monyet ini muncul di jalan raya. Kelima pocong Indonesia memang tak pernah kehabisan cerita mistis yang mewarnai setiap daerahnya. Berbagai kisah seram tersebar di seluruh penjuru Nusantara.
memperkaya legenda dan mitos yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu hantu yang paling terkenal dan melegenda di Indonesia adalah pocong. Hantu ini dikenal luas dengan wujud menyerupai manusia yang terbungkus kain kafan, yang dalam budaya lokal sering disebut sebagai hantu bungkus. Pocong dipercaya merupakan arwah yang terperangkap dalam kafan mereka karena lupa dibuka ikatannya sebelum jenazah dikuburkan. Kepercayaan akan eksistensi pocong sudah mengakar dalam budaya Indonesia. Menurut beberapa cerita rakyat, pocong muncul sebagai bentuk protes dari jenazah yang kafannya tidak dilepas ikatannya sebelum penguburan, membuat arwah tersebut tidak bisa beristirahat dengan tenang. Menariknya, di Indonesia, pocong tidak hanya hadir dalam satu jenis saja. Terdapat berbagai jenis pocong dengan karakteristik dan kisah tersendiri. Setidaknya, ada 4 jenis pocong yang dikenal. Masing-masing memiliki ciri khas yang membuat mereka semakin menakutkan dan unik. Jika kalian suka dengan cerita 5 hantu populer Indonesia, jangan lupa subscribe ya. Dadah!